Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi si'ni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku kelas 9, pagi hari ini Pak Anisam akan memberikan materi yang kita tahu bahwa olahraga kita harus mempraktekannya. Cuman pada hari ini karena kita masih masa seperti ini, jadi sementara kita akan membahas materi dulu. Jadi adik-adik semuanya harapannya memantau. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang memberikan komentar-komentar berarti itu masuk pada kategori penilaian. Baik, yang pertama adik-adik harus paham berkaitan tentang standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar. Ini sebagai namanya penyampaian pembelajarannya. Kemudian indikatornya apa sih yang harus adik-adik anak-anak bisa? Di antaranya adalah psikomotor, afeksi, koneksi. Nah, ini afeksinya adik-adik terhadap pembelajaran ini sikapnya nanti harus bagaimana. Kemudian tujuan pembelajaran ada keterampilan mengimplementasikan, kemudian bla bla bla. Kemudian materi pembelajaran adalah sepak bola. Yang perlu kita pahami diantara adalah formasi pemain, pola penyerangan, pola pertahanan. Itu nanti sebagai pertanyaan utamanya, maka harus dipahami. Kemudian yang pertama kita lihat definisinya dulu atau pengertiannya. Sepak bola adalah permainan bola yang sangat populer dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Nanti adik-adik di kolom komentar bisa menjabarkan berbeda boleh. Kemudian tujuan pembelajaran, dua tim masing-masing terdiri dari 11 orang bertarung untuk memasukkan sebuah bola bundar ke gawang lawan atau dalam artinya adalah mencetak gol. Kemudian biasanya dalam jangka waktu 90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukan pemenang. Jika hasilnya seri akan diadakan pertambahan waktu, yaitu 2 kali 15 menit. Dan apabila dalam pertambahan waktu hasilnya masih seri, akan diadakan adu penalti yang setiap timnya akan diberikan 5 kali kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang. Oke, lanjut. Kemudian nih perhatian ini, anak-anak, kita lihat pada peraturan sepak bola. Peraturan resmi permainan sepak bola adalah 1. Lapangan, 2 bola, 3 jumlah pemain, 4 peralatan pemain, 5 wasit, 6 asisten wasit, 7 lama permainan, 8 memulai dan mulai kembali permainan, 9 keluar di dalam lapangan, 10 cara mendapatkan angka, 11 offside, 12 pelanggaran, 13 tendangan bebas, 14 tendangan penalti, 15 lemparan dalam, 16 tendangan gawang, 17 tendangan selain peraturan-peraturan di atas atau keputusan badan asosiasi yang lainnya yang turut menambah peraturan dalam sepak bola. Begitu ada peraturan-peraturan yang harus kalian pahami. Kemudian posisi ini, formasi pada permainan. Teknik yang bisa dipakai oleh klub-klub sepak bola adalah sebagai berikut. Ada 4-4-2, 4-4-2, 4-4-1, 4-4-1-1, 4-2-4, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-5-1, 4-3-3 dan selanjutnya. Yang penting tidak melebihi dari 11 dalam peraturan pemain. Oke, lanjut. Itu formasi pemain, adik-adik harus bisa mengingatnya karena nanti masuk dalam pertanyaan. Kemudian official, sebuah pertandingan diperintah oleh seorang wasit yang mempunyai wewenang penuh
untuk menjalankan pertandingan sesuai peraturan. Pemain dalam satu pertandingan yang telah diutuskan kepadanya, yaitu peraturan 5, dan keputusan-keputusan pertandingan yang mengeluarkan dianggap sudah final. Oke, kita lanjut aja. Sekali lagi, dalam materi ini untuk pengembangan atau bagian-bagian ini sebagai pengetahuan baik putra maupun putri. Kita lihat jumlah pemain dalam tim. Jumlah pemain maksimal untuk memulai pertandingan 11. Salah satunya penjaga gawang. Jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan 2. Jumlah pemain cadangan maksimal 13. Jumlah wasit 1, jumlah hakim garis 2. Kemudian batas jumlah pergantian pemain tak terbatas metode pergantian. Pergantian melayang semua pemain kecuali penjaga gawang boleh memasuki dan meninggalkan lapangan kapan saja. Pergantian penjaga gawang hanya dapat dilakukan jika bola tak sedang dimainkan dan dengan persetujuan wasit. Kemudian lanjut perlengkapan pemain, ini yang harus dipahami. Kaos bernomor, celana pendek, kaos kaki, pelindung lutut, alas kaki, berselokan karet. Lapangan permainan, adik-adik juga harus paham ini berkaitan tentang ukuran, panjang lebar pada lapangan, termasuk garis gawang, termasuk diameter lingkar tengah pada lapangan, itu harus adik-adik paham. Tinggi gawang, lebar gawang, itu harus paham. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian selanjutnya ini ada contoh gambarnya, gambar lapangan sepak bola dari panjang, lebar, kemudian ukuran gawang, kemudian diameter lingkar tengah pada tengah lapangan. Kita lanjutkan lama permainan, lama normal 2 kali 45 menit, lama istirahat 15 menit, lama perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Kemudian ada adu penalti, ada tambahan waktu, dan lain-lain. Kemudian perpanjangan waktu dan adu penalti, ini adik-adik harus paham. Kebanyakan pertandingan biasanya berakhir setelah kedua babak tersebut dengan sebuah tim memenangkan pertandingan atau berakhir seri. Meskipun begitu, beberapa pertandingan terutamanya memerlukan pemenang, yaitu mengadakan babak tambahan yang disebut perpanjangan waktu. Ini nanti selengkapnya adik-adik baca ya. Kemudian wasit sebagai pengukur waktu yang resmi ini. Wasit memimpin pertandingan sejumlah 1 orang dan dibantu 2 orang sebagai hakim garis. Kemudian dibantu wasit cadangan yang membantu apabila terjadi pergantian pemain dan menggunakan tambahan waktu pada permainan. Jadi kita lihat peraturan pada gol emas dan gol perak. Kita baca sendiri. Di situ ada kejuaraan-kejuaraan internasional besar. Adik-adik bisa membacanya. Ada Piala Eropa, kemudian Piala Copa Amerika, Piala Afrika, Piala Asia. Adik-adik bisa membacanya. Kemudian ada filosofi sejarah sepak bola, ini adik-adik juga harus paham. Nah, ini adik-adik yang terakhir, kita biar tidak panjang lebar, pada sebuah materi ini adik-adik ada pertanyaan. Yang pertama ada 3 pertanyaan. Sebutkan 5 teknik pola formasi pada posisi pemain, tadi sudah diterangkan. Yang kedua, jelaskan definisi tendangan sudut
dan tendangan bebas. Adik-adik bisa menjabarkan secara gambaran pada visualisasi masing-masing. Kemudian sebutkan hal-hal yang menyebabkan wasit menghentikan. Wah, banyak sekali ini. Jadi selamat belajar adik-adik semuanya. Nanti yang mencantumkan pada kolom komentar di YouTube maupun di e-learning sekolah itu bagian dari penilaian Pak Islam. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.